Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulid Nabila. Di sini saya akan presentasikan pelanggaran sila 1 sampai sila kelima. Terima kasih. 5 contoh kasus pelanggaran Pancasila sesuai sila-silanya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sah. Di dalam Pancasila terkandung 5 sila yang merupakan hal penting bagi Indonesia, karena sesuai dengan kepribadian Indonesia dan sudah mencakup cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum, sehingga hukum yang dibuat Indonesia ini berpatokan dengan Pancasila. Kita lanjut sila pertama ya. Sila pertama, pada sila yang ada dalam Pancasila ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila pertama yang ada di dalam Pancasila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, contoh penyimpangannya yaitu tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Seperti yang sudah tersirat pada sila pertama, jika Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama, salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada sesama. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Yang kedua, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tindakan kedua yang menyimpang dari sila pertama adalah gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan menyimpang mereka dengan atas nama agama tertentu, seperti misalnya teroris yang seringkali mengataskan agama tertentu. Oke, lanjut sila kedua. Makna Pancasila sebagai ideologi negara harus kita pahami dengan baik. Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Supaya kita bisa mengetahui apa aja pelanggaran di sila kedua ini, berikut adalah contohnya. Yang pertama, perbudakan. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua karena manusia tidak dilakukan semestinya dan tidak manusiawi, sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Yang kedua, mempekerjakan anak di bawah umur. Jenis penyimpangan sila kedua ini adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini tidak sepantasnya bekerja. Namun, karena kewajiban mereka itu sekolah. Jadi, mempekerjakan anak di bawah umur itu tidak wajar. Oke, kita lanjut ke sila ketiga. Contoh Pancasila sebagai pandang hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang memiliki makna penting yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, bangsa, ras, dan agama. Dengan sila ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda. Berikut adalah contoh pelanggarannya. Yang pertama, menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku ras. Semua suku tentu saja memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Jadi membandingkan menganggap suku lain remeh tentu saja merupakan salah satu pelanggaran karena semuanya memang diciptakan untuk berbeda-beda dan saling melengkapi. Yang kedua, perang antar suku. Seperti yang dilihat, makna dari sila ini adalah mempersatukan Indonesia. Jika terjadi perang suku, tentu saja Indonesia akan terpecah, mungkin saja tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran. Selanjutnya, sila keempat. Sila keempat adalah sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini memiliki makna yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, contoh juga negara. Masyarakat dan negara maksudnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penyimpangannya. Yang pertama adalah ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Yang kedua, melarang orang berpendapat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini adalah melarang orang untuk berpendapat atau bahkan memboikot. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Yang ketiga maksudnya, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, dan agama. Sekarang ini banyak ya yang seperti itu. Poin ketiga ini sangat nyata, seringkali terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Lanjut sila kelima. Yang terakhir,
Yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang memiliki makna jika semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali hal yang dilanggar. Berikut contohnya. Yang pertama, menelantarkan para veteran. Salah satu contoh nyata tidak adilnya itu bisa kita lihat bagaimana negara memperlakukan veteran atau pejuang yang sudah mengabdi pada negara bahkan sejak zaman kemerdekaan. Banyak sekali veteran mantan atlet yang sekarang ini hidupnya susah dan bahkan harus berjualan di usia rentanya. Padahal dahulu mereka berjuang bertaruh nyawa hanya untuk merdeka dan mengharumkan nama Indonesia. Balasannya apa sekarang? Gitu. Contoh lainnya adalah perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Nah, ini nih yang terjadi. Pelanggaran dari sila kelima ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat kota Jakarta dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Di Jakarta semua infrastrukturnya dibangun merata, sedangkan di Papua pembangunan belum rata dan masih banyak menggunakan koteka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.